Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 10 mengenai kertas kerja. Kertas kerja merupakan instrumen penting dalam keberhasilan penugasan audit. Kertas kerja menyajikan bukti dokumen dari pemeriksaan dan penilaian serta menunjukkan keterkaitan antara proses penyelesaian audit dan laporan audit final. Sebagian besar auditor memberikan keputusan berdasarkan keahlian dan kemampuan penyiapan kertas kerja. Kertas kerja yang disiapkan dalam bentuk yang baik sesuai dengan perhatian utama atas bentuk atau layout, desain, dan legibilitas beserta kelengkapan heading. Auditor menggunakan program audit, surat konfirmasi, memorandum, dan catatan lainnya untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit selama proses audit berlangsung. Catatan-catatan yang dibuat oleh auditor dan data serta bukti yang dikumpulkan disebut kertas kerja audit. Kertas kerja audit yang disusun dengan baik akan memudahkan auditor dalam melaksanakan proses audit dan menyusun laporan hasil audit. Kertas kerja juga dapat menjadikan alat bukti atas laporan hasil audit yang diterbitkan oleh auditor bila mana menghadapi tuntutan atas hukum di kemudian hari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan kertas kerja. Nah, tujuan dari pembuatan kertas kerja ini ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mendukung temuan audit dalam laporan audit. Auditor dapat menggunakan kertas kerja sebagai pendukung pendapatnya. Kertas kerja merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai dan struktur dalam pendokumentasian prosedur audit yang dijalankan. Nah, tujuan kedua yaitu menguatkan simpulan auditor. Kertas kerja dapat menjadi bukti kuat atas pertimbangan auditor dalam membuat simpulan audit. Kertas kerja audit yang disusun secara sistematis dan lengkap dapat menunjukkan kompetensi auditor dalam audit, memulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan kesimpulan audit. Tujuan yang ketiga yaitu membantu auditor dalam tahapan audit. Pelaksanaan audit terdiri dari berbagai tahap audit yang dilaksanakan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksanaan. Setiap audit tersebut menghasilkan berbagai macam bukti yang membentuk kertas kerja. Pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kertas kerja. Kertas kerja audit dapat membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Tujuan yang keempat yaitu menjadi pedoman bagi auditor dalam audit berikutnya. Nah, kertas kerja akan dapat menjadi pedoman dalam audit berulang terkait informasi mengenai sifat usaha, catatan, dan sistem akuntansi. Kertas kerja menyediakan catatan mengenai prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan apa yang berhubungan dengan capaian. Dengan informasi tersebut, auditor akan dimudahkan untuk melanjutkan audit periode berikutnya, serta sebagai alat bantu bagi pengembangan staf auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Aisyah, NIM 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan kertas kerja. Berikut teknik pembuatan kertas kerja yang biasanya digunakan dalam suatu audit. Yang pertama ada judul deskriptif. Seluruh kertas kerja harus memasukkan judul, penugasan audit, jumlah proyek audit, judul kertas kerja, inisial yang membuat kertas kerja, tanggal penyiapan kertas kerja, sumber informasi, dan tujuan kertas kerja. Yang kedua ada tanda centang. Auditor sering menggunakan simbol yang bervariasi untuk mengindikasi pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada referensi silang. Referensi silang dalam kertas kerja harus dilengkapi dan akurat. Kertas kerja harus direferensi silangkan dengan temuan audit. Temuan audit harus direferensi silangkan dengan
notisi audit dan atau laporan audit yang bertujuan untuk mengindikasikan disposisi akhir untuk suatu hal. Yang keempat, ada pemberian indeks. Sistem pemberian indeks pada kertas kerja harus sederhana sehingga bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, ada keberlanjutan. Auditor harus menggunakan pengembangan kertas kerja sepenuhnya sebelum pelaksanaan audit, yakni bagan alir, deskripsi sistem, dan data lainnya yang valid. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Oktavianti, NIM 1903101002. Di sini akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis kertas kerja. Seluruh kertas kerja harus disimpan dalam satu file. Jadwal analisis, dokumen, bagan alir, dan naratif harus disimpan dalam satu file per objek audit. Jadwal dan analisis berguna untuk mengidentifikasi tren statistik, memverifikasi keakuratan data, mengembangkan proyeksi atau estimasi, dan menentukan jika tugas atau catatan telah diselesaikan dengan sempurna. Setiap catatan review, data, atau analisis harus memasukkan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu penjelasan tujuan, referensi langkah audit, yang kedua metode yang digunakan untuk memilih sampel, membuat kalkulasi, dan lain-lain. Yang ketiga kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi data. Yang keempat sumber data dan kerangka waktu yang dipertimbangkan. Yang kelima ringkasan hasil analisis. Yang keenam yaitu kesimpulan pemeriksa. Materi yang selanjutnya yaitu dokumen, beberapa salinan, sampel atau sampel aktual. Untuk beberapa dokumen dapat digunakan sebagai contoh untuk klarifikasi dan sebagai bukti fisik untuk mendukung kesimpulan atau membuktikan keberadaan permasalahan. Dokumen ini dapat berupa memo, laporan, printout komputer, prosedur, formulir, faktur, bagan alir, kontrak, atau beberapa hal yang lain. Beberapa salinan dokumen harus berguna untuk tujuan audit. Beberapa saran berikut diajukan untuk penyiapan kertas kerja yang menggunakan dokumen. Yang pertama, mengindikasikan bahwa orang dan atau file berasal dari sumber. Yang kedua, menggandakan dan memasukkan hanya beberapa bagian laporan memo, prosedur, dan lain-lain yang diperlukan untuk tujuan atau sebagai dokumentasi temuan potensial. Jangan memasukkan seluruh dokumen dalam kertas kerja kecuali jika memang benar-benar perlu. Yang ketiga, menjelaskan secara lengkap istilah dan notasi yang ditemukan dalam dokumen dan juga penggunaannya. Hal ini sangat diperlukan jika terdapat gambar teknik atau bagan alir dalam kertas kerja. Penjelasan ini mungkin dilampirkan sebelum halaman atau di muka dokumen. Yang keempat, setiap dokumen harus direferensikan dengan setiap halaman atau analisis terpisah yang sudah didiskusikan. Yang kelima, tidak ada dokumen yang harus dimasukkan ke dalam kertas kerja tanpa penjelasan mengapa hal ini dimasukkan. Selanjutnya, kelengkapan proses dan bagan alir. Dalam beberapa audit sangat perlu untuk menjelaskan sistem atau proses yang dilakukan oleh objek audit. Menjelaskan prosedur atau proses tersebut melalui penggunaan laporan tertulis atau bagan alir atau kombinasi dari keduanya. Pilihan metode yang akan digunakan tergantung pada efisiensi relatif metode dalam hubungannya dengan kompleksitas sistem yang dijalankan. Laporan tertulis lebih mudah digunakan dan harus digunakan jika sistem atau proses dapat dijelaskan secara jelas dan ringkas. Bagaimanapun, ketika laporan tertulis akan semakin panjang dan penjelasan mengenai pengendalian yang terkait menjadi sulit untuk dihubungkan dalam bentuk naratif. Bagan alir tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan yang rumit karena dapat mengurangi penjelasan naratif sebagai gambar sebuah sistem. Bagan alir bersifat ringkas dan lebih mudah dianalisis daripada penjelasan tertulis. Selanjutnya, wawancara. Pada umumnya, informasi verbal diperoleh melalui wawancara formal yang dilakukan langsung tatap muka atau dengan telepon. Beberapa informasi verbal dapat mendukung kesimpulan dalam kertas kerja audit harus didokumentasikan. Wawancara berguna untuk mengidentifikasi area permasalahan, memperoleh pengetahuan umum tentang subjek audit, memperoleh data tidak dalam bentuk formulis, dan mendokumentasikan pendapat.
penilaian atau dasar pemikiran bertindak objek audit. Catatan wawancara harus hanya berisi fakta yang disajikan oleh orang yang diwawancarai dan tidak termasuk pendapat auditor. Persiapan wawancara untuk kertas kerja mempertimbangkan beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu yakin untuk memasukkan nama dan jabatan posisi seluruh orang yang memberikan informasi tersebut, termasuk data yang diperoleh selama diskusi, mengindikasikan kapan dan di mana pertemuan terjadi, mengorganisasikan catatan berdasarkan topik jika mungkin, dan yang terakhir mengidentifikasikan kutipan sumber informasi dari yang diwawancarai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Monika Rizky dengan NIM 1903101046. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kelengkapan kertas kerja. Untuk membuat dan mengembangkan kertas kerja dalam setiap audit itu harus dipastikan aspek kelengkapan kertas kerja melingkupi aspek akurasi dan kelengkapan format pembuatan, kemudian menyajikan informasi yang dibutuhkan, dan memastikan bahwa standar itu telah berjalan. Indikator kelengkapan kertas kerja itu dapat disebutkan yang pertama ada kertas kerja akurat dan lengkap, harus akurat dan lengkap. Tidak ada pertanyaan signifikan dalam lingkup atau yang berhubungan dengan tujuan audit yang tidak terjawab. Kemudian kertas kerja itu harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan ini telah dilaksanakan dan bagaimana, dari mana contoh itu dipilih. Kemudian kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada setiap bagian dari kertas kerja itu harus terdiri dari ada gambaran judul, identifikasi sumbernya itu dengan jelas, tanggal persiapan inisial auditor, kemudian ada nomor indeks kertas kerja. Dan yang ketiga, kertas kerja itu harus kompeten, relevan, dan berguna untuk menyediakan dasar untuk temuan audit dan rekomendasi, yaitu mulai dari konsisten, rapi, tidak kacau. Yang kedua, hanya bagian yang penting-penting saja yang dimasukkan. Kemudian diatur dalam model yang seragam. Nah, yang terakhir ada kertas kerja itu harus membuktikan bahwa standar itu telah diikuti seperti rencana dan supervisi, tinjauan atas pengendalian internal, kemudian hasil penelusuran dari laporan ke bukti dan sebaliknya, atau disebut dengan tracking vouching. Kemudian yang terakhir ada bukti yang kompeten dan tidak kompeten. Baik, sekian itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Inggar Pramesti NIM 38 akan menjelaskan mengenai perancangan kertas kerja, di mana kertas kerja ini digunakan oleh auditor internal harus konsisten, baik dalam bentuk maupun susunannya. Harus sistematis. Dimaksudkan konsisten ini memudahkan auditor dalam penggunaan kertas kerja untuk melakukan proses audit. Susunan dan bentuk kertas kerja yang konsisten akan menghindari auditor dari kesibukan merancang dan menyusun kertas kerja, sehingga mereka dapat fokus pada hal-hal yang harus dicatat dan didokumentasikan. Oleh karena itu, Kepala SKAI harus menetapkan kebijakan mengenai jenis-jenis kertas kerja yang disimpan, sistem penempatan yang akan digunakan, dan susunan pemberian indeks yang akan diikuti, dan hal lain yang dibutuhkan. Kertas kerja merupakan dokumentasi atas audit yang dilakukan, maka kertas kerja ini harus mencakup pendokumentasian dan lain sebagainya. Yang pertama, menentukan indeks yang digunakan dalam kertas kerja, di mana auditor dapat menetapkan indeks sesuai keinginan auditor ataupun standar yang ditetapkan oleh instansi auditor. Kertas kerja di sini contohnya ada indeks R untuk tahap perencanaan, L untuk tahap pelaksanaan, P untuk pelaporan. Kertas kerja indeks R digunakan untuk mendokumentasikan catatan dan atau hasil pekerjaan auditor tahap perencanaan. Nah, indeks yang meliputi surat penugasan auditor, struktur organisasi, pemahaman atas entitas,
pemahaman struktur pengendalian internal, penilaian risiko, dan lain sebagainya. Ini termasuk pada indeks perencanaan. Yang berikutnya, membuat kertas kerja sesuai dengan indeks yang telah ditentukan. Didesain agar sesuai dengan dokumentasi setiap catatan atas analisis sekaligus memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembacanya. Oleh karena itu, bentuk tiap kertas kerja mungkin berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga sesuai analisis akun. Untuk mempermudah proses pencatatan, dokumentasian, dan penelusuran, kertas kerja dilengkapi dengan simbol analisis atau track marks, referensi silang atau cross reference, dan simbol lainnya yang diperlukan. Yang terakhir ada arsip kepemilikan kertas kerja, di mana setelah proses audit ini selesai dilakukan, auditor dapat menyimpan atau merumuskan kertas kerja audit. Nah, di mana bagian-bagian kertas kerja yang dinilai mengandung informasi atau dokumen yang akan terus digunakan di masa yang akan datang, disebut dengan dokumen permanen atau permanent file. Sebaiknya disimpan dalam arsip pekerjaan audit agar dapat digunakan di kemudian hari. Sementara itu, bagian-bagian yang dinilai tidak mengandung dokumen permanen dapat dimusnahkan. Pemilihan dokumen permanen dan dokumen tidak permanen ini perlu diawasi dan disetujui oleh penyelenggara atau kepala SKAI. Kertas kerja atau dokumen permanen yang disimpan oleh auditor dapat dimiliki oleh SKAI atau manajemen organisasi tergantung dari kebijakan organisasi. Pernyataan kepemilikan atas kertas kerja dan dokumen permanen biasanya dinyatakan dalam piagam audit atau audit charter yang disusun oleh audit internal dan disahkan oleh manajemen puncak organisasi. Nah, keberhasilan dari kertas kerja dan pihak-pihak yang dapat mengaksesnya perlu ditetapkan dalam piagam audit. Misalnya, kertas kerja dapat diberikan kepada pengendalian atas permintaan pengendalian.